Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albert Hebron dengan NIM 141240445. Pada video ini saya ingin membuat video EAS Strategi Internasional yang membahas terkait bisnis model perusahaan internasional. Di sini saya mengambil perusahaan Nokia. Apa sih profil perusahaan Nokia? Nokia itu adalah perusahaan asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Awalnya perusahaan ini tuh bergerak di bidang industri kertas, kemudian berkembang ke bisnis karet, kabel, elektronik, dan akhirnya menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia. Nokia ini juga dikenal sebagai produsen ponsel legendaris seperti serinya Nokia 3310, Nokia 6600, dan berbagai seri lainnya. Dan juga perusahaan ini pernah mendominasi pasar global pada era 1990-an sampai tahun 2000-an. Dan pada masa puncaknya ini juga Nokia menguasai lebih dari 40% pasar ponsel di dunia. Tetapi perubahan teknologi itu mengubah posisi Nokia sebagai pemimpin pasar, di mana Nokia itu saat ini kemudian melakukan transformasi besar yang berfokus pada bisnis infrastruktur telekomunikasi, jaringan 5G, cloud network, software jaringan, dan juga solusi teknologi digital untuk perusahaan dan operator telekomunikasi di seluruh dunia. Apa sih faktor yang mempengaruhi perubahan model bisnis Nokia? Faktor pertama itu adanya perkembangan teknologi. Jadi pada tahun 2007 itu Apple meluncurkan iPhone yang dimana mengubah bagaimana konsumen itu menggunakan telepon genggam. Ponsel itu tidak lagi digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan, tetapi juga menjadi perangkat untuk mengakses internet, aplikasi, media sosial, dan berbagai layanan digital lainnya. Faktor kedua itu adanya muncul sistem operasi Android yang dikembangkan oleh Google, di mana Android ini memungkinkan berbagai produsen ponsel menghadirkan smartphone yang dengan harga lebih kompetitif sehingga persaingannya semakin ketat. Faktor ketiga itu adanya perubahan selera pada konsumen. Konsumen mulai mengadaptasi pengalaman digital yang lebih lengkap, termasuk aplikasi, layanan internet, dan juga kemudahan penggunaan. Di mana Nokia ini dulunya masih berfokus pada keunggulan perangkat keras dan mempertahankan sistem operasi Symbian yang mulai tertinggal dibandingkan Android dan iOS. Faktor keempat itu adanya perubahan struktur industri, di mana industri telekomunikasi tidak lagi hanya berfokus pada perangkat kerasnya, tetapi beralih ke ekosistem digital yang terdiri dari software, aplikasi, layanan cloud, dan juga jaringan telekomunikasi. Karena berbagai faktor ini, Nokia itu mengalami penurunan penjualan dan kehilangan pangsa pasar secara signifikan. Selanjutnya, analisis evolusi bisnis model perusahaan Nokia. Pertama itu dari aspek fokus bisnisnya. Di model bisnis lama Nokia itu, mereka itu fokus pada produsen ponsel dan perangkat komunikasi, dan untuk saat ini model bisnis barunya Nokia itu sebagai penyedia teknologi dan infrastruktur telekomunikasi. Lalu model bisnis lama Nokia, target pasarnya itu yang dulu konsumen individu B2C, untuk saat ini model bisnisnya lebih ke target operator telekomunikasi, pemerintah, dan perusahaan, yaitu B2B. Selanjutnya, aspek produk utamanya, model bisnis lama Nokia itu fokus pada seri Nokia 3310, N-Series, Lumia, dan Future Phone. Kalau model bisnis barunya lebih ke jaringan 5G, cloud network, software network, cyber security, AI network. Selanjutnya, aspek sumber pendapatan dari model bisnis lama Nokia itu fokus pada penjualan perangkat ponsel. Untuk model bisnis barunya lebih ke penjualan infrastruktur jaringan,
software dan layanan, teknologi, dan juga lisensi paten. Selanjutnya, aspek keunggulan kompetitifnya. Dulu perusahaan Nokia itu brandnya yang kuat, kualitas perangkat, daya tahan baterai, dan juga distribusi globalnya. Untuk saat ini, keunggulan kompetitifnya lebih ke teknologi jaringannya, riset dan pengembangannya, portofolio paten, dan juga solusi digital. Lalu strategi pertumbuhannya. Pada model bisnis lamanya, fokusnya itu meningkatkan penjualan unit ponsel di berbagai negara. Untuk saat ini menjadi pemimpin teknologi jaringan dan transformasi digital global. Pesaing utama pada model bisnis lama Nokia itu ada pada Apple, Samsung, Motorola, dan juga Sony Ericsson. Untuk saat ini model bisnis pada pesaing utamanya itu ada Ericsson, Huawei, ZTE, dan juga Cisco. Selanjutnya, aspek risiko utamanya pada model bisnis lamanya itu adanya perubahan tren konsumen dan teknologi smartphone. Untuk model bisnis saat ini itu adanya persaingan teknologi, jaringan, dan regulasi internasional. Lanjut itu model operasinya, di mana yang lama berorientasi pada produk centric. Untuk yang model barunya fokus pada berorientasi pada solusi dan juga layanan. Selanjutnya, implementasi transformasi Nokia di Indonesia. Pada dulu itu masyarakat Indonesia mengenal Nokia itu sebagai merek ponsel yang populer, di mana hampir semua kalangan itu menggunakan ponsel Nokia karena terkenal tahan lama dan juga mudah digunakan. Tetapi saat ini Nokia itu tidak lagi berfokus pada penjualan ponsel di Indonesia. Perusahaan itu lebih banyak berperan sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi, di mana Nokia itu bekerja sama dengan operator seperti Indosat Ooredoo, Huk Hison dalam pengembangan jaringan 4G dan 5G. Selain itu, Nokia juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur digital yang mendukung transformasi digital nasional. Juga Nokia itu mendukung pengembangan talenta digital melalui Nokia 5G Experience Center yang bekerja sama dengan institusi pendidikan dan industri di Indonesia. Selanjutnya, dampak finansial dan non-finansial dari perusahaan Nokia. Dari sisi finansial itu, Nokia itu berhasil mengurangi kerugian yang berasal dari bisnis smartphone yang terus menurun karena adanya berbagai faktor, dan juga perusahaan memperoleh sumber pendapatan yang baru yang lebih stabil melalui bisnis jaringan telekomunikasi, layanan digital, teknologi, dan juga lisensi patennya. Dan juga Nokia itu tidak lagi bergantung pada satu produk saja, jadi risiko bisnisnya itu menjadi lebih rendah. Dan juga perusahaan Nokia berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain role penting dalam industri telekomunikasi global. Dari sisi non-finansialnya, Nokia berhasil mengubah identitas perusahaan yang dulunya produsen ponsel menjadi saat ini perusahaan teknologi dan infrastruktur telekomunikasi, di mana Nokia juga meningkatkan kemampuan inovasinya dalam bidang 5G, cloud computing, artificial intelligence, dan juga Internet of Things, di mana transformasi ini memperkuat perusahaan Nokia sebagai perusahaan yang cukup bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat. Selanjutnya, pelajaran apa sih yang bisa diambil bagi calon profesional dan juga entrepreneur dari perusahaan Nokia tersebut? Yang pertama itu, kesuksesan saat ini itu tidak menjamin kita juga sukses di masa depan, di mana Nokia itu pernah menjadi pemimpin pasar di dunia, yaitu produknya ponsel, tetapi tetap mengalami penurunan karena terlambat beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Yang kedua itu, perusahaan juga harus peka terhadap perubahan lingkungan bisnisnya, termasuk perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, dan juga munculnya pesaing baru. Yang ketiga, keberanian untuk berubah merupakan faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis.
Nokia itu berani meninggalkan bisnis yang selama puluhan tahun menjadi identitasnya dan beralih ke bidang yang lebih menjanjikan. Yang keempat itu, fokus pada kompetensi inti itu sangat penting. Jadi setelah meninggalkan bisnis ponselnya itu, perusahaan Nokia itu memanfaatkan kekuatannya di bidang teknologi jaringan, riset, dan juga paten untuk menciptakan keunggulan yang baru. Yang kelima itu, sebagai seorang profesional dan juga entrepreneur, kita juga harus memiliki pola pikir yang adaptif, inovatif, dan juga berorientasi pada jangka panjang keberlangsungan sebuah bisnis agar mampu menghadapi perubahan yang terjadi di masa depan. Sekian presentasi dan juga video strategi internasional saya. Terima kasih.